Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. Selamat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Semoga-moga kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, Allah cepat angkat penyakitnya, diberikan kesabaran dan diberikan kemudahan rezekinya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga bagi yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ingatan kepada kita agar kita selalu beribadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini seperti yang Bapak katakan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya di tema 6. Sekarang kita sudah masuk di tema 6. Silakan kalian persiapkan buku tema 6-nya. Bapak pun akan menyiapkan buku tema 6. Oke, perhatikan di tema 6 ini kalian akan belajar tentang energi ya. Bapak akan kasih gambaran. Nah, ini ini merupakan gambaran yang akan kalian pelajari ya. Di sini ada matahari, kemudian di sini ada air, kemudian di sini ada kincir air, kemudian di sini ada regenerator gitu ya. Kemudian di sini ada pohon, kemudian di sini ada pegunungan. Nah, itu yang akan kalian nanti pelajari ya. Dari sekarang kalian simak videonya baik-baik agar kalian nanti kedepannya paham dengan apa yang kalian pelajari sebenarnya. Kalau kemarin kita belajar cuaca, maka semuanya itu akan berkaitan dengan cuaca. Sekarang kalian akan belajar tentang energi. Jadi semuanya akan berkaitan dengan energi gitu ya. Energi panas, kemudian energi yang berasal dari air, energi yang berasal dari matahari, energi yang berasal dari angin, udara, kemudian biogas atau kotoran sapi gitu ya. Oke, nanti kalian harus paham betul ya. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan. Mari kita buka di halaman 3. Di halaman 3 itu dijelaskan matahari sumber energi terbesar gitu ya. Kemudian kalian baca sendiri. Setelah itu Bapak akan jelaskan di sini ya. Di mana berdasarkan teks ini ya, bahwa sumber energi itu matahari itu merupakan sumber energi terbesar ya. Sebenarnya energi itu banyak ya, bisa berupa dari hewan, bisa berupa makanan, bisa dari air, bisa dari udara, dan juga dari matahari ya. Matahari itu sumber kehidupan bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, dan intinya sumber kehidupan yang ada di bumi ya. Karena dengan adanya matahari maka tumbuhan akan hidup. Tumbuhan hidup karena bisa melakukan fotosintesis. Di semester 1 sudah Bapak jelaskan ya. Sebelum kalian praktek ke Cambah, Bapak sudah jelaskan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Maka kemarin Bapak kasih praktek kecambah yang ada di ruangan gelap dan kecambah yang ada di dekat di ruangan yang terang gitu ya. Itu kemarin Bapak prakteknya itu sebenarnya itu sudah berdasarkan materi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Oke. Matahari itu tumbuhan itu kalau terkena matahari maka dia akan melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Penghasilan makanan dan energi ya, atau oksigen gitu ya. Ini dijelaskan di halaman 4, buka halaman 4. Nah, dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen gitu. Contohnya apa?
tumbuhan itu bisa berbunga, tumbuhan itu bisa berbuah, kemudian bisa menghasilkan oksigen atau udara segar yang dapat dihirup oleh manusia. Ya, kalau tidak ada matahari maka tumbuhan tidak akan melakukan fotosintesis, maka kemungkinan besar nanti tumbuhan itu akan mati dan tidak akan menghasilkan oksigen gitu ya. Kemudian di sini juga ada hewan, ya di situ dijelaskan bahwa hewan juga sebagai sumber energi. Kenapa? Kalau hewan itu kita makan, ya seumpama habis disembelih ayam, contohnya kita makan, itu akan menghasilkan energi dalam tubuh kita. Jadi hewan itu juga termasuk energi, sumber energi gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke matahari. Matahari itu di sini sumber energinya itu sebagai pembangkit listrik ya. Di situ kalian garis bawahi itu pembangkit listrik tenaga surya, itu yang pertama yang akan kalian pahami ya. Pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Kenapa kalian harus pahami Pak PLTS? Karena nanti akan ada PLTA, PLTB ya. Pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Pembangkit listrik tenaga biogas, PLTB gitu. Jadi sekalian harus paham bahwa sinar matahari itu ya, energi yang dihasilkan oleh sinar matahari itu disebut PLTS. Kalian garis bawahi itu pembangkit listrik tenaga surya namanya. Di Indonesia itu ada di Bali, ini gambarnya seperti ini. Di sini akan ada matahari, kemudian di sini ada alat ya seperti logam gitu ya, yang disiapkan. Bapak kurang paham betul masalah logam yang ada di sini. Intinya di sini itu ada saluran ya atau regenerator yang dapat menyambungkan sinar matahari kalau sinar matahari udah menyinari logam ini, maksudnya ini anggap logam ya, karena bentuknya seperti logam ya. Kemudian kalau sinar matahari sudah terkena ke ini ya, ini sudah terkena sinar matahari, maka dia akan menghasilkan listrik, dan listrik itu akan dialihkan ke regenerator, kemudian di regenerator ke rumah-rumah gitu ya, ke jalan-jalan raya, bisa ke lampu gitu ya. Oke, itu pembangkit listrik tenaga surya. Diingat kalau matahari itu menghasilkan listrik sebagai apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Nah, oke, sekarang selanjutnya matahari itu juga menghasilkan panas. Jadi kalau siang-siang gitu ya, siang-siang itu kalian jangan terkena matahari secara langsung. Gunakanlah topi atau payung. Kalau terkena matahari langsung bisa jadi kulit kalian akan terbakar. Contohnya saja, jika kalian itu siapkan kertas di sini, kemudian kalian siapkan kaca pembesar, kalian letakkan di bawahnya sinar matahari, kemudian dekatkan dengan kertas itu atau tisu itu, maka nanti kalian akan terbakar. Praktek ini kalian akan kerjakan di IPA ke SMP nanti akan, tetapi kalian sekarang juga bisa mengerjakannya. Tahun kemarin kakak kelas kalian yang sekarang sudah mempraktekkan ini ya, karena kebetulan kemarin itu normal ya, pada saat mereka normal mereka sempat mempraktekkan ini di rumah masing-masing ya. Meskipun sekarang kalian sepertinya bisa, jika kalian punya kaca pembesar gitu, kalian bisa mempraktekannya, karena ini pekerjaannya di rumah. Kalau di sekolah tidak memungkinkan, karena di sekolah itu sulit ada sinar matahari gitu ya. Oke, itu buktinya bahwa sinar matahari itu dapat membakar. Selanjutnya di sini ada lagu Matahari di halaman 7. Itu dijelaskan bahwa matahari itu memang sumber energi, itu isi dari lagunya, sehingga pada hewan-hewan itu contohnya burung berterbangan dengan riang karena matahari itu sudah menyinari bumi.
Kemudian lagu Matahari ini diciptakan oleh siapa? Nur Hasanah. Diingat ya, lagu yang Matahari itu diciptakan oleh Nur Hasanah, bukan Ate Mahmud lagi ya. Tidak semuanya lagu itu diciptakan oleh Ate Mahmud. Oke, mudah. Itu sekarang kita lanjut ke tugas 1. Tugas 1 itu berkenaan dengan matahari. Silakan kalian buka di halaman 15. Di halaman 15 itu sudah tersedia ya. Di sini ada contohnya HAAMITRA. Kalau digabung menjadi matahari, matahari gitu ya. Kemudian ini kalau digabung menjadi apa gitu ya. Oke. Ini semuanya kalian kerjakan. Ini tidak jauh dari energi. Jangan kalian sebut jangan sampai kalian menjelaskan tentang petir, tentang hujan gitu ya, karena cuaca sudah selesai. Ini beda lagi ya, beda cerita. Oke, itu tugas 1. Sekarang tugas 2. Silakan kalian buka di halaman 19. Di halaman 19 itu tersedia bahwa kita dianjurkan untuk menghemat air. Kalian bisa contreng kalau cara menghemat air ya. Nah, beri tanda centang untuk gambar yang tepat ya dalam kewajiban menghemat air. Kemudian tanda silang jika itu salah ya. Contohnya seperti ini ya. Ini tuh buang-buang air, kemudian ini sikat gigi, ini menyiram tanaman, ini mainin keran, kemudian ini minum gitu ya. Kalian beri conteng jika itu benar, kemudian beri silang jika itu salah. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.